Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling dari Selatan. Di bulan Agustus ini banyak sekali masyarakat yang menghias depan rumah mereka sholatnya dengan lampu seperti ini ya. Akan tapi di musim kemarau yang tiba-tiba hujan semalam ya. Ini untuk yang seperti ini kemudian tidak dibuat plastik. Tadi ketika dinyalakan tidak mau nyala karena semalam hujannya ya. Ini terlihat sekali gosongnya seperti ini ya. Saya akan mencoba memperbaikinya. Apakah masih bisa diperbaiki atau tidak ini? Saya ini terlihat menggunakan IC SMD ya, dan beberapa komponen ini saya akan mencobanya ya. Ini videonya. Oke, jadi langkah pertama saya akan bersihkan dulu ya menggunakan thinner teman-teman untuk menghilangkan sisa-sisa karbon yang sifatnya menghantarkan arus listrik ya. Kalau tidak dibersihkan maka harus dibersihkan terlebih dahulu ya, sampai benar-benar bersih, kering ya, tidak tersisa karbonnya. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa ini rangkaian ini menggunakan IC SMD dengan 6 kaki ya ini. Kemudian resistor 154 150 kilo ohm, kemudian kapasitor, kemudian switch untuk memilih ya, memilih irama lampunya, ritme lampunya ya. Jangan lupa sambil dibersihkan sampai benar-benar bersih. Kemudian ini komponen yang terbakar ada 2, nanti akan saya cari tahu ya komponen jenis apa ini. Kemudian ini jalur yang ke sumber listrik, ini sama ini ya. Kemudian 3 buah untuk lampunya ya. Sepertinya ada kabel yang ada jalur yang putus juga nih, terbakar. Ya, akan saya cari tahu. Nah, jadi di sini saya, karena di sini jalurnya sudah banyak yang putus, makanya saya akan membandingkan dengan mesin yang masih bagus ya, masih betul. Ini dia ya, hampir sama ya, tata letaknya juga hampir sama, hanya untuk yang masih bagus dia menggunakan dioda bridge ya, sedangkan yang ini dia menggunakan dioda batangan ya, SMD. Akan saya coba dari mulai yang dioda dulu ya. Jadi jalur ini dia mendapat plus ya setelah melalui dioda 220 volt. Kita akan mulai satu persatu dari dioda. Saya siapkan ini dioda. Kita lepas saja dioda yang lama.
Kemudian langsung saya cabut juga ini komponen yang lama ya, entah komponen apa, nanti kita akan cari tahu. Untuk mempermudah langkah kita, jadi untuk diodanya dari tegangan 220 volt, kemudian masuk dioda, kemudian menuju ke jalur ini ya. Kita akan eksekusi jalur. Kita potong bagian ini supaya tidak terhubung ke bagian yang ini, karena ini sudah banyak banget karbonnya ya. Ini yang ada tanda putihnya, itu katoda untuk arah keluarannya ya. Keluarannya nanti jadi positif. Saya akan gunakan pinset. Dua pinset. Akan saya sambung di sini. Nah, ini kita prosesnya satu persatu ya. Satu bagian sudah dilakukan ya, sudah terpenuhi. Masuk ke tahap berikutnya, yang mana untuk jalur ini tengah IC ini, setelah melewati resistor, kita lihat ini jalur yang terputus tadi ya, yang entah komponennya apa. Setelah melalui resistor dengan nilai 205, berarti 200 kilo ohm, dia langsung menuju ke 220 volt yang satu lagi ya. Kemudian saya akan lihat juga saat ini jalur ini yang masuk ke bawah IC. Untuk mesin ini dia menggunakan, setelah resistor kemudian kapasitor lewat bawah IC, kemudian masuk ke tegangan negatif ya. Kita akan lihat yang ini. Setelah melalui resistor, kapasitor, kemudian masuk ke bawah, langsung ke bagian negatif ini, tidak melalui dioda ya. Jadi diodanya cukup satu kalau yang ini. Kemudian kita kembali ke bagian tengah IC ini. Dia menuju ke resistor, kemudian ke 220 volt sumber tegangan ya. Resistornya 205 ohm.
200 kilo maksudnya akan saya cari dulu. Nah kemudian selanjutnya kita fokus ke jalur yang ini, pin tengah dari IC. Setelah melewati resistor kemudian masuk ke tegangan ya. Resistornya 200 kilo 205. Ini karena saya cari-cari tidak ketemu, akan saya gunakan ada 330k dulu seperti ini, dan masuk ke sini ya. Kemudian ini juga ada jalur yang kalau dari pin ini kan dia masuk ke kaki nomor 1 IC ya. Ini jalur ini masih terhubung. Kemudian jalur pin yang satu lagi ini di sini. Nah kemudian masuk ke tegangan 220 volt. Kalau ini jalurnya ini, kemudian ada yang terputus, makanya saya sambung pakai kabel ya. Dan gitu, di basahannya kita akan tes ya. Saya tutup dulu ya, dikhawatirkan ada yang pecah gitu ya. Ya mudah-mudahan berhasil. Jadi seperti ini dulu. Ini setelah saya pasang, saya tes, ternyata lampunya menyala tapi tidak berkedip ya. Ini dipastikan karena IC-nya ini sudah rusak ya, sehingga ini hanya menggunakan rangkaian tegangan DC kurang lebih 100 sampai 150 volt ya. Jadi nyala terus ya, karena IC yang untuk kontrolernya dipastikan sudah rusak ya teman-teman. Demikian video saya kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.